بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب أتمم لنا بالخير إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى أي جعله قائما بوجود الأوراد. Apabila mali engkau akan hambo. Dikaji kita malam kini Al-Hikam juzuk 1 halaman 58. Apabila mali engkau akan hambo, yang mendirikan akan hambo itu yang mendirikan Allah Ta'ala, atau menetapkan akan hambo itu yang menetapkan Allah Ta'ala, artinya menjadikan Allah akan hambo itu akan tetap biwujudil aurat, dengan wujud wirid, dengan bahwa bi an azharaha minhu, dengan bahwa menzahirkan Allah akan wirid daripadanya hambo. Wa adamahu alaiha ay ja'alahu mudawaman alaiha, dan mengekalkan Allah akan hambo itu artinya wirid, artinya menjadikan Allah akan hambo itu akan berkekalan artinya wirid. Ma'a taulil imdadi sarato panjang pemberian, artinya pertolongan dan kemudahan, dan mempaliangkan kebimbangan-kebimbangan, allatina kebimbangan yang membimbangkan kebimbangan akan seorang daripada berdiri dengan wirid. Dan barang dari mukaswi dengan panjang demikian, ba'al barang lo berturut-turutnya seorang atihnya wirid sarato panjang zaman. Berturut-turutnya demikian atihnya seorang sarato panjang zaman. Maka barang lo panjangnya demikian, ba'ala barang lo dengan panjang zaman, maka barang panjang demikian, ba'ala barang dengan panjang zaman, alladzinan zaman yang hasillah demikian padanya zaman. Dan barang lo ini ba'ala barang lo sifat si ubad dan si zuhad. Ba'ala apabila maka janganlah mahinukan engkau, fala tastahqiranna ma mannahahu maulahu. Maka janganlah mahinakan engkau akan ma yang memberi karunia akan hambo itu, artinya mendatangkan akan hambo itu maulanyu hambo. Di kaji kini masih berkaitan dengan kaji kita minggu yang lalu, yaitu kejahatan atau kesalahan si murid. Yang mana kesalahan itu kalau tidak diparesu, tidak nampak, tidak tahu awak ada. Sebab apa? Kadang-kadang awak dapat istidraj. Awak ada kesalahan tetapi nikmat itu tidak terputus, nikmat itu selalu bertambah. Diko kesalahan secara khusus, yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri seorang murid. Kok salah satu bentuk kesalahan. Apabila kita melihat seseorang itu rajin beribadah, kemudiannya istiqamah lebih ibadah itulah lamu tetapnya bertahan seperti itu, maka orang yang banyak ibadah itu kadang-kadang bukan seorang orang tasawuf, kadang-kadang orang itu adalah dari golongan si ubad dan si zuhad. Arti si ubad adalah orang yang beribadah
tujuannya selamat dari neraka dan masuk surga, dan dia bergantung kepada amal. Artinya berkeyakinan bahwa amal tadi yang menyelamatkannya. Kemudian si zuhad yaitu zahid, orang yang meninggalkan kenikmatan dunia. Juga tujuannya agar selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi si ubad dan zuhad kedua-duanya adalah orang yang bergantung kepada amal. Itu beda dengan si murid. Kalau muridnya bergantung ke amal bukan karena ingin masuk surga, bukan ingin lapeh dari neraka, tapi ingin wusul, ingin mencapai ma'rifah, ingin sampai kepada Allah, ingin mendapatkan ma'rifah. Di si murid mencari si ubad sesuatu, jangan sampai si murid meremehkan. Iko yang meremehkan kok banyak terjadi kan tak? Orang yang kadang-kadang terjadi bagi orang yang merasa levelnya lah tinggi. Kalau ala jimbe badai, itu orang syariat itu. Nyalah orang hakikat. Orang hakikat kan malah banyak dah. Orang rajin sembahyang, itu orang syariat itu. Tidak boleh kata pengarang, kalau nampak orang rajin beribadah, tidak boleh diremehkan, walaupun orang tadi itu bukan orang si murid atau orang tasawuf. Atau itu orang syariah gitu aja. Jadi nggak sembahyang jamaah ke masjid, itu orang syariah gitu aja. Itu nggak boleh itu nanti dibahas malam kini. Para raja sembahyang sunnah hanya diremehnya, bahwa ini lebih tinggi dari itu. Dan maila ia pengarang akan istighfar dengan mahinokan dengan kata pengarang li annaka ay likaunika lam tara alaihi simal arifin. Karena maksudnya engkau bahas sungguhnya tidak, artinya karena keadaan engkau bahas sungguhnya tidak mali engkau atehnya hambo itu akan tando orang arif mereka itu. Jadi awak tak tahu rentantah orang nawa anggap si abid sesuatu tantahnya orang arif. Orang tasawuf pun, orang arif pun rajin beribadah. Cuma beda ya po, orang arif beda dengan abid dan zuhad. Kalau orang arif itu beribadat bukan berpegang kepada amal, dan bukan bergantung kepada amal, dan bukan mengharapkan dengan amal tadi tidak mengharapkan keselamatan dari neraka dan tidak mengharapkan mendapatkan kenikmatan surga. Itu orang arif. Jadi zahirnya sama-sama rajin beribadah, tapi di hatinya berbeda, maka nilai amalnya tadi berbeda. Jangan dihinokan orang yang rajin beribadah karena menyangkut orang tadi si ubad atau si suhad. Kenapa? Karena wak tidak tahu doh tanda orang arif. Karena maksud engkau bahas sungguhnya tidak mali engkau akan tanda orang arif mereka itu. Artinya tanda mereka itu daripada meninggalkan ikhtiar dan lapeh daripada keuntungan dan iradat, dan berkekalan hadir antara hadapan Allah. Di tanda orang arif tadi itu, itu bersifat batin. Nyolah meninggalkan ikhtiar, nyolah lapeh dari keuntungan dirinya. Artinya ibadah tadi itu tidak karena kepentingan dirinya, tidak mengajar keuntungan pribadi, tidak ada keuntungan diri yang ingin dicapainya. Dilepas dari iradat pribadinya, sebabnya telah bergantung kepada iradat Allah.
Kemudian berkekalan hadir hati antara hadapan Allah. Itu pun di hati datanya. Di orang arif tadi itu tanda-tanda itu tidak nampak dia secara zahir. Karena itu adalah semuanya bersifat ruhani di hati letaknya. Dan tidak pula keindahan si muhibbin, keindahan orang yang sang pencinta mereka itu, orang yang mencinta mereka itu. Dan hionya keindahan ba'alanya ma yang meninggali maka mereka itu daripada syawahid al-mahabbah, dari memandang kekasih, memandang mahabbah, memandang rasa cinta tadi, dan bekasnya mahabbah. Maka sungguhnya mahabbah Allah, rasa cinta akan Allah itu, apabila tamakun ya rasa mahabbah itu daripada hati, ba'ala apabila zahir bekasnya mahabbah itu atih anggota, seperti berkekalan zikirnya Allah dan basugiro bagi maikui suruhannya Allah dan butuh daripada selainnya Allah. Maka bersungguh-sungguh ya seorang pada menghormatinya Allah, dan lazat ya seorang dengan munajatnya Allah, dan memilih ya seorang akan ya Allah ateh tiap-tiap mayang selainnya Allah. Jadi keindahan rasa cinta itu, keindahan dirasa, rasa indah yang dialami oleh orang yang cinta Allah itu ndak lo tahu bahwa sebab apa itu bersifat batini. Sebab itu dima dalamnya letaknya dalam hati, bersifat spiritual. Orang cinta Allah itu rasa cinta tadi di hati letak. Yang zahir adalah bekas. Jika orang itu cinta akan Allah, maka zahir bekasnya. Bekasnya seperti berkekalan zikrullah, berkekalan ingat Allah. Ini kan ada pepatahnya enggak? Pepatah ada nyebut itu hadis, tapi ya belum sebuah hadis lagi kan. Ada ungkapan man ahabba syai'an aksara zikruhu. Siapa yang mencinta sesuatu, pasti sesuatu itu banyak disabui. Jika orang cinta Allah, pastinya acok ingat Allah, acok menyebut nama Allah. Jadi mustahil kalau orang mengatakannya cinta sesuatu tapi tidak pernah takanarnya orang tidak cinta. Kalau cinta tu siang malam takkan taruh tidak. Istilah tu ji. Kalau siang jadi angan-angan, kalau lalu jadi impian, jadi rasian. Itu orang yang mahabbah, itu rasa cinta. Jadi orang cinta akan Allah itu, kalau ada rasa mahabbah, rasa cinta di hati, makanya selalu ingat Allah. Kemudian basugiro bagi mengikuti suruhannya Allah dan butuh daripada selainnya Allah. Jadi kalau ada perintah Allah, segera melakukan. Itu bukti dari atau bekas dari rasa cinta akan Allah itu. Di omong kosong kalau orang cinta Allah, tapi inyo ndak namuh melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah barik dan melakukan itu ndak mahabbah, ndak cinta Allah. Dan butuh daripada selainnya Allah. Di Allah jangan nampaknya. Jika kama memandang, selalu ingat Allah. Artinya walaupun matanya memandang alam semesta, tapi dalam hatinya hanya Allah. Maka bersungguh-sungguh ia seorang pada menghormatinya Allah, bersungguh-sungguhnya dalam beribadah kepada Allah dan lezat dengan munajatnya Allah. Munajat kau seorang-seorang awak berzikir. Munajat itu bahasa aslinya, arti aslinya adalah berbisyak.
berbisiak ya Allah atau berdialog dengan Allah seorang sama seorang. Dia sangat lezat rasanya berdialog dengan Allah itu dalam kesunyian malam. Dan memilih ya seorang akan ya Allah ateh titi ummah yang selain ya Allah. Di Allah yang menjadi pilihan nomor satu itu. Segala sesuatu selain Allah itu berada nilainya tentu di bawah. Emah tuh Malin. Lain. Kini ko na barago kini tuh pitih na. Dahulu rabau na batangkay, kini lang gundi na bungo, kecil kan ada ya. Lalu ada yang pakai, ini kok pitih na barago. Jadi itu orang cinta Allah itu, Allah lah yang paling berharga di hati itu. Allah yang paling tinggi nilainya. Dia lebih milih Allah dari segala sesuatu selain Allah. Apa maksudnya tuh? Kalau awak diberi haratu, dapet haratu, tapi dek haratu tadi itu awak dapet marah Allah, biarlah ndak dapet haratu. Itu nama maksudnya memilih Allah dari segala sesuatu selain Allah. Dapet awak rezeki contohnya kan, apa namanya itu? Dapet awak ini keuntungan, keberuntungan dari segi materi. Tapi awak dapet tadi itu, dengan dapet tadi itu awak nak dapet ridha Allah. Yang dapet malah marah Allah, murka Allah. Ditinggal tuh. Kita lo kira-kira tuh. Sayangnya ada kesempatan kemah. Kalau nak diambil, hilang kesempatan. Dosa kalau datang tuh, jadi ambil kami yang dulu. Jadi itu yang orang yang cinta Allah itu memilih Allah atas tiap-tiap mas selain Allah. Berani untuk tidak mengambil sesuatu kalau hal itu mendatangkan murka Allah. Bilanya bului salah dah. Kemudian mailai pengarah akan ada mainokan dengan katanya pengarah mangkau jika lelah tidak warid ilahi yang mendatangkan akannya warid itu Allah Ta'ala hati-hatinya hambo, artinya tajali ilahi ba'ala jikalau tidak ada wirid. Jadi orang yang istiqamah dalam mengamalkan wirid itu sepertinya rajin berzikir, itu ndak akan ada wirid itu kalau ndak ada warid. Atau warid yaitu anugerah Allah ke dalam hati. Artinya Allah menggerakkan hati awak untuk ada keinginan untuk beribadah tadi itu warid namanya itu. Kalau ndak ada anugerah tadi itu ndak akan ada wirid. Jadi orang yang rajin bawa wirid tadi itu berarti nyolah dapet warid terlebih dahulu. Jangan awain. Jangan diremehkan lah dapet waridnya tuh. Bagus ada wirid. Kalau ndak ada warid dari Allah ndak kado. Artinya kalau ndak ada anugerah ke hatinya dari Allah ndak kado amal tadi itu. Dan hionya wirid bala ma jatuh yuma dengan usaha hambo daripada bermacam-macam ibadat. Itu wirid seperti sembahyang, sunnaihnya, sembahyang wajib, puasa dan zikir. Kalau demikianlah artinya mangko adolah menghinakan engkau bagi hambo itu baadonya kurang adab, sedikit adab, kurang adab saratonya hambo. Jadi kalau menghinakan orangnya rajin beribadah, itu kurang adab buat nama itu. Diremehkan rajin beribadah. Pertama tadi ada keko bahwa orang itu lah pasti dapat warid. Dan kedua, tantah orang tadi orang yang arif.
Ternyata orang tadi itu para muhibbin, orang tinggi makamnya. Dan barang lo kehasilan, nah kesimpulannya bahwa sungguhnya hamba Allah itu yang maksus mereka itu, yang istimewa mereka itu, bahwa barang lo terbagi mereka itu akan dua bagian. Anan iyo muqarrabin dan abrar. Di hamba Allah yang khusus itu, yang istimewa itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama namanya muqarrabin, yang kedua namanya al-abrar. Atau muqarrabin orang yang dekat dengan Allah, maka barang lo muqarrabun ba'ala barang lo humul lazina ukhizu an huzuzihim. Segala mereka yang diambil orang mereka itu daripada keuntungan mereka itu dan iradat mereka itu, dan berdiri mereka itu dengan hak Tuhan mereka itu. Hal keadaan ubudiyah baginya Tuhan dan menuntut bagi ridhanya Tuhan. Dan barang mereka ini bala barang lo, mereka itu bala barang lo, dan barang mereka ini mereka itu bala barang orang arif mereka itu, dan si muhibbun. Di orang arif, orang yang muqarrabin itu, yaitu orang arif dan muhibbun. Inyo lah diambil dari keuntungan diri, artinya nyo beribadah tadi itu, nyo menyembah Allah tadi itu, tidak ada kepentingan pribadinya loh, tidak ada keinginannya loh. Jadi nyo berdiri dengan hak Tuhan mereka. Beribadah kenapa? Karena membayarkan hak Tuhan. Mengko tinggi nilai. Awak ibadah bang kok rendah nilai karena dasarnya tadi untuk masih ada kepentingan diri awak. Atau awak ingin selamat, contoh. Kan ingin keuntungan diri aja tuh. Ikhlas yang paling tinggi itu adalah tidak ada keuntungan diri. Itu karena Allah. Jawab karena Allah. Awak kau sebenarnya masih karena dia awak aja bagus. Sembahyang lillahi ta'ala, berzakat awak lillahi ta'ala, kepuasa lillahi ta'ala. Tapi hakikatnya kalau dipareso sebenarnya apa tuh? Li, bagi diri aku, karena diri aku juga. Asa bo di dalam hati awak tersimpan, kalau ada sembahyang awak beko masuk neraka beko. Ada sembahyang awak berdosa. Dia sembahyang tujuan awak agak selamat dan neraka, masuk ke dalam surga. Artinya sembahyang awak tadi itu bukan karena Allah, tapi karena ingin selamat. Karena ingin selamat itu karena dia awak, karena kepentingan awak. Jika orang arif, nah itu udah beribadah tadi itu betul-betul tidak ada kepentingan dirinya. Hanya untuk membayarkan hak rububiyah, bayarkan hak ketuhanan. Kemudian dan abrar, barang mereka itu bala barang yang kekal mereka itu, bala barang orang yang kekal mereka itu, syarat keuntungan mereka itu dan iradah mereka itu. Dan abrar ko inyo masih kekal dengan keuntungan diri, artinya tadi itu ingin selamat lapeh dan selamat dan neraka, masuk ke dalam surga, keuntungan diri gitu. Dan kehendak mereka itu masih iradahnya. Dan berdiri mereka itu dengan ibadah Tuhan mereka itu karena lobo pada surganya Allah dan takut daripada narakonya Allah. Dan barang tetio daripada salah satu daripada mereka itu bala barang lo ditolong pada makam tetio. Allazinan makam yang hionya makam bala alazin tetio itu banyak padanya makam. Allazinan tetio yang hiu tetio banyak padanya makam dengan pertolong ilahi. Yang dikehendaki daripadanya makam itu akan berdiri dengan hak demikian makam. Dan kalau demikian masyarakatnya pengarang dengan katonya pengarang. Jadi walaupun ada hamba Allah itu yang abrar, itu nyo masih kekal dengan keuntungan diri mereka. Tapi mereka kok rajin beribadat, tetap juga itu tergolong hamba Allah yang maksus itu.
hamba Allah yang terpuji. Jadi dihinaan walaupun kelasnya berbeda. Di kelas yang paling tinggi itu adalah kelas orang arif dan muhibbin. Kemudian di bawahnya kelas abrar. Walaupun orang itu kelasnya abrar, masihnya ada keuntungan dirinya. Walaupun awak ndak ingin itu dah sesuai dengan itu, dah itu cita awak dah, tapi jangan dihino, jangan direndahkan, jangan diremehkan. Itu kesimpulan kaji awak ini ya. Artinya awak tuh jangan meremehkan orang lain. Karena kalau meremehkan orang lain, merendah orang lain, maka awak itu namanya lah jatuh ke sifat takabur, sifat sombong. Jadi cobalah pada sudi awak lah wajah tasawuf, lah wajah terikai. Jangan lihat orang, awak tahu orang tu tak wajah tasawuf. Orang tu tak ada wajah tasawuf, orang tu orang syariah itu. Kalau apa pandang remeh ke orang tu, itulah karena awak kaji kata. Itu namanya kurang adab awak tu. Jadi walaupun orang tu mungkin ahli ibadah, tapi mungkin dia lebih suci dari awak. Mungkin orang tu lebih diterima ibadah pada awak. Awak kalau orang tasawuf belum tahu lah, belum tentu lah makam awak di sisi Allah. Jalan kaji temalin. Bersin. Lah ulang lah.